ఇక్కడ ఇంకొక డెడ్ బాడీ ఏంట్రా? ది రియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్స్. బీసీ కంపెనీ సీఈఓ విక్రమ్ చక్రవర్తి మర్డర్ జరిగిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Eslamta TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Eslamta TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Eslamta TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul CSI Sanatan. Film yang rilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang CSI Sanatan yang terkenal karena kemampuan unik untuk memecahkan kasus kejahatan, hingga ia diberikan tugas untuk menyelidiki kematian CEO dari sebuah perusahaan besar. Namun dari hasil penyelidikan tersebut malah menemukan banyak titik-titik baru yang membuka satu persatu kejadian unik di balik kasus tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Pemberitaan tentang perusahaan keuangan Vikram yang membantu banyak penduduk membuat Vikram menempatkan sebagai 50 orang yang terkenal di dunia. Namun, tak semua yang mengagumi Vikram. Beberapa membuat Vikram menjadi cemoohan hingga menyumpahi perusahaannya menjadi bangkrut. Perusahaan Vikram yang bergerak dalam keuangan dan modal menargetkan menolong banyak orang miskin untuk bisa mengambil kredit dengan bunga lebih rendah. Bahkan beberapa proyek peminjaman yang telah dilakukannya selama 13 tahun terakhir sukses di masyarakat miskin. Bahkan Vikram siap untuk pergi ke Inggris untuk bisa membuat proyek baru. Electrical automobiles. Namun sebelum ia pergi, ia menyempatkan diri untuk berpesta bersama teman-temannya di klub malam dan menikmati minuman beralkohol yang ia tidak tahu telah dicampur dengan obat-obatan terlarang. Hingga tak butuh waktu lama, semua teman-teman Vikram tergeletak tak sadarkan diri termasuk Vikram. Dalam keadaan tidak sadar, beberapa peluru ditembakkan ke tubuh Vikram. Namun salah satu pegawai Vikram yang mendengar suara letusan tembakan memaksakan diri untuk bangun dan mencari arah suara. Hingga ia terkejut ketika melihat beberapa peluru telah tembus ke tubuh Vikram. Pegawai tersebut menjerit namun tidak berani mendekati tubuh Vikram. Dengan cepat ia menelpon polisi untuk bisa datang ke tempat mereka. Kantor polisi Madapur yang ditunjuk untuk menangani kasus pembunuhan itu langsung mendatangi kantor Vikram. Komisaris meminta untuk semua petugasnya bisa berhati-hati karena ini adalah pembunuhan orang terkenal dan menarik perhatian orang banyak. Bahkan ia meminta petugas investigasi yang terbaik untuk bisa turun ke tempat kejadian pembunuhan itu terjadi. Rudra diminta untuk bisa menangani kasus ini. Kematian Vikram di kantornya mulai menjadi pemberitaan hangat. Hampir semua stasiun televisi menyiarkan tentang kematian Vikram. Rudra yang ditunjuk pun meminta bantuan kepada Sanatan untuk bisa membantunya karena ia tahu kemampuannya sangat baik untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan seperti ini. Sanatan adalah petugas kriminologi di Universitas Forensik Delhi. Rudra menceritakan keunikan yang dilakukan oleh Sanatan dalam pengungkapan kasus-kasus yang sudah masuk ke tugasnya, seperti kasus penculikan menteri dalam negeri. Sanatan yang telah lebih dulu tiba di tempat itu bersama timnya mulai berjalan memasuki lokasi pembunuhan terjadi. Mata Sanatan yang awas memperhatikan setiap benda yang ada di tempat itu dengan sangat teliti. Sanatan yang telah menemukan 2 jenis peluru meminta Sampat untuk menyimpannya. Rudra membawa semua barang bukti ke kantor dan mempelajari rekaman kamera pengawas di kantor tersebut. Namun mereka menemukan kejanggalan karena rekaman hanya terjadi sampai dengan pukul 22.30 saat semua anggota pesta tidak sadarkan diri satu persatu. Jenazah Vikram pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Dokter menjelaskan bagaimana peluru tersebut bisa mendarat ke tubuh Vikram dan ada beberapa peluru yang meleset dari tubuh Vikram. Ia menjelaskan juga ada 2 pelaku dalam pembunuhan Vikram. Sanatan dan Rudra menemui istri Vikram yang sudah menunggu mereka. Ia menjelaskan Vikram lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Vidya dibandingkan dirinya. Bahkan mereka sering bertengkar karena masalah ini. Divya adalah co-founder dari perusahaan Vikram. Ia mengungkapkan baru mengetahui hubungan terlarang mereka baru-baru ini. Sanatan dan Rudra mengiyakan keterangan istri Vikram sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Mereka kembali mendatangi kantor Vikram dan meminta data detail tentang karyawan di perusahaan tersebut. Sanatan membaca dengan teliti nama-nama karyawan di tempat itu,
hingga mereka menemukan nama Sudiksa yang seharusnya tidak lagi muncul di kehidupan Sanatan. Sudiksa yang merupakan mantan kekasihnya telah lama hilang dari kehidupannya, membuat Sanatan menjadi sangat berubah. Sanatan mencoba profesional saat meminta keterangan kepada Sudika dan karyawan Vikram yang lainnya. Ia memberikan laporannya kepada Rudra dan menempatkan beberapa karyawan Vikram sebagai tersangka. Ia mempelajari dari semua gestur tubuh dan body language karyawan yang terlihat aneh saat berhadapan dengan Sanatan. Ia yakin mereka menyembunyikan sesuatu. Ia meminta Rudra untuk memulai investigasi mereka sekarang. Divya yang pertama kali dipanggil oleh Sanatan. Divya menjelaskan kalau Vikram adalah orang yang sempurna dan tidak lebih dari itu. Tapi tiba-tiba jawaban Divya menjebak dirinya sendiri dan membuat Sanatan yakin Divya ada hubungannya dengan pembunuhan ini karena Divya ingin menguasai perusahaan ini. Untuk menutupi kesalahannya, Divya menyebut nama Raja Fardahan yang merupakan Menteri Pertanian dan Tenaga Kerja. Ia juga menyebutkan Raja Fardan adalah partner bisnis mereka. Bahkan Divya juga mengungkapkan kalau Raja Fardan adalah teman tidurnya. Ia juga datang ke pesta tersebut, namun Divya mengatakan kalau Vikram marah kepada audit mereka yang bernama Pavan hingga mengusirnya dari pesta. Pavan dipanggil dan diminta untuk menjelaskan tentang semua kemarahan Vikram semalam. Ia menjelaskan kalau Vikram mau dirinya menghitung nilai saham perusahaan. Namun ia tidak melakukannya karena neraca tidak dihitung oleh akuntan mereka yang bernama Lasya. Hingga Vikram memaksanya untuk mengerjakan itu. Ia juga menjelaskan saat pesta Vikram melakukan kesalahan kepada Lasya hingga hampir melakukan pelecehan kepada Lasya. Lasya karyawan selanjutnya yang dipanggil. Lasya menjelaskan kalau Vikram berulang kali melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Bahkan ia berulang kali hampir melecehkannya. Namun Lasya tidak pernah cerita kepada siapapun. Ia juga mengatakan kalau Vikram sangat dekat dengan Divya. Ia juga menyebutkan Vikram menceritakan masalah perusahaannya kepada Salim. Salim dipanggil dan diminta untuk memberikan keterangannya kepada Sanatan. Salim menceritakan kalau ia melihat seorang menggunakan hoodie hitam di ruangan keamanan saat ia tengah menerima telepon. Tapi ia tidak mengamati dengan jelas, kemudian orang tersebut menghilang. Salim juga menambahkan ia malah melihat Vikram dan Divya tengah bermesraan. Salim juga menyebutkan Divya telah memecat 2 orang karyawan sebelum kejadian ini. Sanatan meminta Salim pergi dari ruangan itu dan melanjutkan penyelidikannya pada Sudiksa. Ia tampak gugup menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Sanatan. Tapi Sanatan terus mencurigai Sudiksa sebagai salah satu pelaku. Ia mengungkapkan 5 tersangka dalam kasus ini karena mereka mempunyai 5 pendapat yang berbeda dan rekaman kamera pengawas yang dihentikan 15 menit sebelum penembakan terjadi. Ia merasa curiga kepada Raja Fardan dan ingin mencari tahunya. Sanatan dan timnya mulai melakukan penyelidikan lagi ke tempat lain di kantor itu. Mulai dari mobil hingga beberapa ruangan sampai mereka tiba di lantai 5. Hal mencurigakan pun muncul di mata Sanatan. Ia melihat seekor lalat besar hingga ia mengingat ilmu yang pernah ia dapatkan di Universitas Delhi tentang serangga. Ia mengikuti lalat tersebut, begitupun dengan timnya. Hingga Sanatan menemukan sebuah tembok yang ditutup paksa. Sanatan meminta Rudra untuk membuka tembok tersebut. Sementara dirinya menerima telepon dari salah satu anggota forensik yang melaporkan tentang peluru di tubuh Vikram tidak terbuat dari logam hingga ia menghilang dari tubuh. Rudra bersama timnya berhasil membuka tembok tersebut. Hingga bau menyengat keluar dari ruangan itu. Semua tim Sanatan menutup lubang hidung mereka termasuk Sanatan sendiri yang mendekati mayat yang terbungkus plastik berwarna biru. Penyelidikan kasus Vikram pun melebar karena penemuan tubuh tersebut. Sanatan baru menyadari kalau investigasi sebenarnya baru saja akan ia mulai. Sanatan mendatangi ruangan forensik untuk melihat hasil penyelidikan tim forensik. Dokter menyebutkan kalau korban telah dihabisi secara keji hingga kerusakan di beberapa tulang. Bahkan mereka tidak bisa lagi melihat wajah korban dengan jelas dan hanya bisa diketahui dari rekonstruksi wajah. Sanatan juga menetapkan kalau Raja Fardan sebagai tersangka ke-6. Namun Rudra mengatakan akan sedikit kesulitan untuk mengungkap Raja Fardan dalam kasus ini. Ia diminta untuk menyelesaikan kasus ini tanpa melibatkannya. Ia meminta bantuan kepada komisaris untuk bisa mengunjungi rumah menteri tersebut. Komisaris mengiyakan dan mengizinkan Sanatan datang menemui menteri bersama Rudra. Melihat kedatangan Sanatan, Raja Fardan sedikit terkejut, terlebih ketika ia dimintai keterangan. Tapi ia berusaha tenang untuk memberikan beberapa keterangan yang diperlukan oleh Sanatan dan juga Rudra. Beberapa pertanyaan menjebak Sanatan membuat Raja Fardan sedikit berang, tapi ia harus tetap menjaga sikap untuk bisa tenang. Hingga akhirnya ia tidak bisa mengendalikan diri dan mengusir Sanatan, tapi Sanatan yang ingat perkataan komisaris mencoba mengendalikan dirinya.
Di perjalanan pulang, Sanatan terus bertanya dalam hatinya apa hubungan Raja Fardhan dengan kematian Vikram. Sanatan banyak menemukan teka-teki di kasus ini. Bahkan kasus ini melepas luas secara tidak umum, sampai mereka menemukan Raja Fardhan menteri yang ikut ada di balik pembunuhan ini. Tak lama, Chris juga menelpon Sanatan dan mengungkapkan kalau Raja Fardhan banyak memiliki kasus yang tidak selesai. Korban yang meninggal pun telah diketahui kalau Chota pengawal pribadi Raja Fardhan. Tapi Rudra mengungkapkan kalau tidak semudah itu menangkap Raja Fardhan. Sanatan yang merasa dirinya terjebak dalam kasus ini mulai mencoba berpikir jernih dan mencari banyak informasi tentang perusahaan Vikram. Perusahaan yang kini banyak dikeluhkan oleh banyak masyarakat karena peminjaman yang mereka berikan memberikan bunga yang kian mencekik tanpa diketahui si peminjam. Ia yakin ada yang janggal dalam penyelidikannya. Sanatan meminta istri Chota untuk datang ke kantor polisi. Istri Chota memenuhi panggilan pihak Rudra. Ia yang mengaku bernama Sirisa sedikit gugup menjawab beberapa pertanyaan tentang suaminya. Ia mengatakan Chota yang biasanya mengirimi pesan dan menelpon anak buah mereka, tapi saat itu sama sekali tidak ada kabar. Sanatan mencoba berbicara perlahan dan mengatakan kalau Chota telah dihabisi dan mereka telah menemukan mayatnya. Air mata Sirisa mengalir dan sebelum ia melihat jenazah suaminya, ia menyerahkan beberapa foto yang ia yakini ada kaitannya dengan hilangnya Chota saat itu. Keduanya pun terkejut ketika melihat foto-foto tersebut, termasuk Chris yang juga memegang foto-foto itu. Sanatan menatap tajam foto-foto itu dan mencoba menemukan petunjuk. Hingga akhirnya ia menemukan scan QR. Chris dengan semangat mencari persamaan scan QR yang ada di foto itu. Sampai akhirnya Chris menemukan latar belakang Vikram sebelum menjadi pengusaha terkenal seperti sekarang. Vikram Chakravarti dikatakan telah banyak menipu banyak orang. Ia pernah mendirikan perusahaan bernama Karkakaya yang mengajukan pinjaman ke bank atas nama penduduk desa. Saat itu ia juga memberanikan diri untuk menemui Chota dan mengajaknya berbisnis. Kebetulan saat itu Raja Fardhan dan Divya ada di kediaman Chota. Raja Fardhan yang melihat Vikram membawa banyak uang meminta Chota untuk mengizinkannya berbicara bersama mereka. Ia menggunakan kesempatan itu untuk berkembang, akhirnya mendapatkan kesempatan. Begitupun Divya yang langsung tertarik pada Vikram yang saat itu sangat lugu. Ketiganya mulai tertarik pada Vikram dan mendengarkan rencana besarnya membuat perusahaan investasi dan peminjaman. Uang $50 juta benar-benar membuat mereka bertekuk lutut pada Vikram, terlebih ide gila yang dikatakan oleh Vikram. Raja Fardhan langsung menjalankan keinginan Vikram yang bisa membuat mereka kaya dalam waktu singkat. Pemikiran seorang yang miskin benar-benar membuat mereka kagum dan mendengar tidak akan ada yang tahu penipuan yang mereka lakukan. Vikram yang berasal dari kasta rendah akhirnya bisa diangkat sederajat dengan mereka, bahkan Divya yang sudah menyukainya bersambut dengan Vikram yang juga tertarik padanya. Keempatnya mulai melakukan rencana gila Vikram yang benar-benar terobsesi menjadi orang kaya. Sanatan sudah mengetahui penyebab dari pembunuhan ini. Sanatan melaporkan pada komisaris tentang apa yang telah ia dapatkan. Sanatan mencari cara lain bersama Rudra dan memanggil Divya untuk menjalani penyelidikan yang lebih dalam lagi. Divya menceritakan pada saat pesta itu Raja Fardhan datang dan berbicara kepada mereka. Vikram meminta 40 miliar dari 50 miliar, kemudian sisanya dia berikan pada Raja Fardhan. Mendengar hal itu Raja Fardhan sangat marah dan memaki Vikram. Mendengar hal itu Vikram memutar balik semuanya dan menyebutkan ialah otak dari perusahaan ini. Vikram tidak bisa mengendalikan emosinya dan menodongkan senjata kepada Raja Fardhan. Divya mencoba mencegahnya dan sebelum pergi meninggalkan ruangan itu Raja Fardhan mengungkapkan kalau hari-hari Vikram hanya tinggal menunggu saja karena pembalasan akan ia lancarkan. Vikram berteriak dan mengusir Raja Fardhan. Divya terus membuat Vikram untuk tenang hingga akhirnya ia berhasil. Sepeninggal Raja Fardhan, Divya dan Vikram mulai tidak bisa mengontrol diri mereka hingga bercumbu dan Divya meminta pembagian harta visi hanya untuk mereka berdua saja. Tapi Vikram tidak mengindahkannya dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Divya. Mendengar hal itu, Divya merasa marah karena ia yang bekerja keras untuk perusahaan ini, tapi tidak sama sekali mendapatkan bagian yang layak untuk dirinya. Bahkan menyebutnya sebagai wanita jalang, air mata Divya keluar begitu saja. Kemarahan Divya disalurkan dengan meminum banyak minuman beralkohol, kemudian ia memutuskan untuk kembali ke ruangan Vikram. Tapi setengah sadar ia telah melihat Vikram dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat senjata tergeletak di meja, Divya mengambilnya dan menodongkannya kepada Vikram. Beberapa peluru telah ia keluarkan dan berhasil menembus tubuh Vikram. Setelah menghabisinya, Divya sangat ketakutan dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Divya mengungkapkan ia sangat sakit hati dikatakan perempuan jalang oleh Vikram. Sanatan juga memaksa Divya untuk mengakui telah menghabisi Chota. Divya mengatakan kalau ia telah menghabisi Chota bersama Vikram karena Chota juga menginginkan saham perusahaan visi. Raja Fardhan dibalik kematian Chota, Divya pun meracau keterlibatan Sanjay Kumar yang merupakan kakak laki-laki Sanatan dihabisi juga oleh mereka karena ia mengetahui semua penipuan yang terjadi di perusahaan itu. Ia mengancam akan mengadukan semuanya kepada polisi. Mereka tidak mau bangkrut.
Divya dan Raja Fardan pun ditangkap sebagai pelaku pembunuhan Vikram. Berita itu menyebar luas di pemberitaan. Tak lama kemudian, dokter forensik menelpon dan mengatakan kalau ada DNA ganda di tubuh Vikram. Ia menjelaskan kalau Vikram telah dihabisi oleh peluru tulang. Sampat mengungkapkan pada Sanatan, namun jawaban mengejutkan datang dari Sanatan yang mengatakan ia tahu tentang itu semua sebelum dokter forensik memberitahukannya. Sanatan menceritakan saat itu Rudra menelponnya dan mengungkapkan kalau kematian Sanjay mencurigakan. Ia teringat dulu Sanjay pernah terlihat stres dan ia tahu kakaknya pernah bekerja di perusahaan visi. Sesuai dengan keterangan Divya, kematian Sanjay karena minuman yang diberikan kepada Sanjay membuat Sanjay tewas seperti terkena serangan jantung. Rudran mengatakan kalau obat-obatan terlaranglah yang membuat kerja jantung Sanjay berhenti. Saat itu profesor ingin mengujinya dan memberikan sebuah data tentang Vikram dan perusahaannya yang melakukan banyak penipuan. Ia juga mengungkapkan banyak rekannya yang tewas karena perusahaan itu. Profesor itu pun memberikannya senjata hingga Sanatan memiliki ide untuk membuat peluru dari tulang Sanjay. Bukan hanya dendamnya pada kematian Sanjay, tapi keadilan harus ditegakkan karena perusahaan ini benar-benar merugikan banyak orang. Itu adalah target Sanatan sebenarnya. Ia merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepada Sanjay dan korban-korban visi. Sanatan menceritakan ia telah menyamar menjadi kameramen saat wawancara dimulai dan ia juga yang telah memberikan semua obat di minuman teman-teman Vikram yang tengah berpesta. Setelah menghabisi Vikram, Sanatan mendapatkan telepon dari Rudra untuk menyelidiki kematian Vikram di perusahaannya. Hingga akhirnya ia harus bermain di skenario yang ia ciptakan dan menjebak semua orang-orang yang terlibat dalam penipuan warga untuk bertanggung jawab. Sanatan mendapatkan tugas selanjutnya dari profesor dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul CSI Sanatan. Akhirnya Sanatan mampu mengungkapkan sindikat yang selama ini terjadi di balik kasus kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan yang ia selidiki. Dengan taktik yang ia miliki, ia berhasil mengungkap banyak fakta di balik kejadian sebenarnya yang tertutupi selama ini. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton, dan ingat untuk selalu dukung Islam TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.